Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa memberikan semangat kepada semua santri-santri. Kisahnya adalah diawali dengan perang Yarmuk yang terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Pasukan Romawi ini jumlahnya sangat besar sekali, bahkan berkali-kali lipat daripada jumlah pasukan kaum muslimin. Jadi pada masa itu kaum muslimin sempat mengalami kemunduran. Jadi ketika berperang dengan pasukan Romawi, pasukan muslim sempat dipukul mundur oleh pasukan Romawi. Hingga akhirnya muncullah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Ayahnya daripada Ikrimah adalah Abu Jahal, seorang yang penentang sangat keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, Allah memberikan hidayah kepada anaknya, yaitu yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal, hingga memeluk Islam, dan bahkan dia tidak pernah absen sekalipun dalam mengikuti peperangan-peperangan yang ada di masa Rasulullah SAW, bahkan setelahnya. Dan pada perang Yarmuk tersebut, ketika pasukan muslim dipukul mundur oleh pasukan Romawi, Ikrimah bin Abu Jahal maju ke depan, kemudian ingin menerjang pasukan Romawi sendirian. Masya Allah, sendirian dia ingin melawan pasukan Romawi. Kemudian ketika Ikrimah maju, muncullah Khalid bin Walid sebagai pasukan panglima perang muslim pada saat itu. Kata Khalid bin Walid, "Wahai Ikrimah, jangan kau maju," katanya. "Jangan kau maju. Kalau kau maju urusannya nanti bisa tambah kacau lagi nanti. Aku tidak bisa kehilangan engkau nanti. Kalau engkau meninggal juga nanti, ini pasukan muslim bisa lebih kacau lagi nanti. Jangan maju." Kemudian apa yang dikatakan Ikrimah? Kemudian Ikrimah mengatakan, "Wahai Khalid bin Walid, jangan cegah aku. Tinggalkanlah aku, biarkanlah aku menebas ataupun menerobos semua pasukan Romawi yang ada di depanku," katanya. "Sesungguhnya engkau telah lama mengikut bersama Rasulullah. Sedangkan aku belum lama mengikuti Rasulullah, dan peperanganku terhadap Rasulullah dan juga ayahku sangatlah besar, sangatlah keras. Jadi inilah saatnya aku untuk menebus kesalahanku yang masa lalu," kata Ikrimah bin Abu Jahal. Maka Ikrimah bin Abu Jahal pun maju dengan tegas dengan mengucapkan kalimat takbir dan juga lafaz la ilaha illallah. Dia menebas dan menerobos pasukan Romawi yang banyak. Hingga akhirnya tak sedikit di antara para sahabat-sahabat yang lain tergugah semangatnya melihat keberanian dan juga ketulusan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah dalam peperangan Yarmuk tersebut. Muncullah Al-Harith. Kemudian Al-Harith pun datang untuk menyambut apa yang diajak oleh Ikrimah bin Abu Jahal tersebut. Hingga akhirnya Al-Harith maju dengan membawa 400 pasukannya. Maju ke depan hingga pasukan muslim memenangkan peperangan dengan pasukan Romawi tersebut. Dan juga di situ ada, dalam satu riwayat ada yang disebutkan bahwasanya ada Ayyas bin Abi Rabi'ah. Dalam satu riwayat yang lain bukan Ayyas bin Abi Rabi'ah, namun juga disebutkan bahwasanya itu adalah Suhail bin Amr. Wallahu alam dengan kisah tersebut. Namun dalam kisah tersebut disebutkan ada 3 tokoh. Nah, ketika pasukan muslim telah berhasil memukul mundur ataupun mengalahkan pasukan Romawi, di situ menimbulkan kekacauan yang sangat besar, sehingga akhirnya pasukan muslim banyak sekali yang tewas pada masa itu. Dan di antara kemenangan tersebut ternyata terselip satu kepiluan. Di situ terlihat beberapa pasukan muslim yang sudah meninggal, dan ada di antaranya 3 orang sahabat yang sedang menghadapi sakaratul maut. Yang di antaranya adalah, itu yang pertama adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dia sedang mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat. Kemudian yang kedua adalah Al-Harith. Yang ketiga adalah Ayyas bin Abi Rabi'ah, yang atau dalam satu riwayat yang lain disebut sebagai Suhail bin Amr. Ketiga sahabat tersebut sedang mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat. Kemudian sahabat-sahabat berkumpul untuk menolong ketiga sahabat tersebut. Kemudian Ikrimah memanggil salah seorang sahabat dengan meminta seteguk air. "Wahai sahabatku, berikanlah aku seteguk air," kata.
Ikrimah meminta seteguk air. Kemudian dibawakanlah seteguk air tersebut kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika dibawakan, hampir dia meminumnya, mata Ikrimah melihat ke sebelahnya. Dia melihat Al-Harith, sahabatnya juga. Dia melihat Al-Harith yang sudah lebih lemah kondisinya. Dengan penuh luka tebasan pedang, luka panah, luka dari sabetan pedang dan sebagainya. Lebih lemah lagi daripada kondisi Ikrimah. Kemudian Ikrimah tidak tega untuk meminum seteguk air tersebut. Akhirnya Ikrimah meminta kepada sahabat tersebut, berikanlah seteguk air ini kepada Al-Harith. Kemudian orang tersebut membawalah seteguk air tersebut ke sahabat Al-Harith. Kemudian ketika Al-Harith ingin meminumnya, Al-Harith menengok lagi ke sebelahnya. Ternyata dia melihat Ayyas bin Abi Rabi'ah kondisinya lebih dahsyat lagi. Dengan banyak sekali luka-luka yang terdapat di wilayah tubuhnya. Akhirnya Al-Harith tidak tega untuk meminumnya. Kata Al-Harith menyampaikan kepada sahabat tersebut, udah berikan saja air ini kepada Ayyas bin Abi Rabi'ah. Karena dia lebih membutuhkannya. Akhirnya dibawalah air tersebut ke Ayyas bin Abi Rabi'ah. Rupanya ketika sampai di Ayyas bin Abi Rabi'ah, belum sempat diminum air tersebut, Ayyas bin Abi Rabi'ah telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah syahid, dia telah meninggal dunia. Akhirnya sang pembawa air pun kembali ke orang pertama. Kembali ke Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika sampai di tempat Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian dia mulai mengarahkan botol minum tersebut ke arah mulut Ikrimah. Rupanya Allah telah memanggil Ikrimah bin Abu Jahal. Hingga akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal meninggal dunia, syahid, sebelum dia meminum seteguk air tersebut. Akhirnya pemuda tersebut beralih lagi ke Al-Harith. Berangkatlah dia ke Al-Harith agar dia bisa meminum seteguk air tersebut. Dan subhanallah, ketika sampai di tempat Al-Harith, baru mau diteguk air tersebut, rupanya Allah pun telah memanggil Al-Harith. Dari kisah tersebut kita bisa melihat betapa besar, betapa mulianya akhlak daripada para sahabat Rasulullah SAW terhadap teman-temannya. Dalam keadaan genting, dalam keadaan sakaratul maut, dia masih mau berbagi. Masih menimbulkan rasa kasih sayang. Masih mengutamakan sahabat-sahabat yang lain untuk diselamatkan. Masya Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, marilah perbanyak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Kita laksanakan kebaikan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan juga, dan di sini adalah bulan yang dilipat gandakan amal ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita dengan membaca Al-Quran, murojaah, menambah hafalan Al-Quran kita, sehingga kita mencapai kepada derajat keimanan kepada Allah yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kisahnya yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.